Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan memperkenalkan sebuah plugin baru dari Indo Add-on, yaitu adalah di sini FFmpdb. Nah, di sini FFmpdb ini adalah untuk kustomisasi formulir PPDB dan juga sekaligus sistem apa namanya PPDB juga sekaligus gitu ya. Jadi fungsinya di sini adalah apa namanya, kita menyediakan sebuah plugin yang terintegrasi dengan sistem PPDB, dengan dengan sistem PPDB yang sudah terintegrasi di dalamnya, dan sekolah atau mungkin panitia PPDB juga bisa mengcustom formulir apa saja yang ingin dibutuhkan atau form apa saja yang dibutuhkan. Nah, di situ. Lalu teman-teman bisa langsung check out mumpung sedang flash sale gitu ya. Jadi segera disesuaikan supaya tidak apa namanya, terlambat. Nah, oke, kita masuk ke tutorialnya. Setelah teman-teman check out lalu mendapatkan lisensi PPDB-nya, di situ teman-teman bisa langsung mengaktifkan lisensinya di menu lisensi. Ketika sudah diinstal plugin-nya, maka akan muncul menu PPDB seperti ini dan akan sebelum lisensinya diaktifkan, 3 menu ini, dashboard statistik, data calon siswa dan juga pengaturan ini akan dinonaktifkan. Jadi yang tampil hanya si lisensi saja. Setelah lisensi diaktifkan, maka beberapa submenu ini akan muncul ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini akan saya contohkan untuk pengaturan di sini. Kita mulai untuk pengaturan. Pengaturan awalnya ada beberapa pengaturan yang perlu kita setting, yaitu yang pertama adalah ini identitas sekolah. Baik. Sekarang kita coba untuk setting identitas sekolah di sini. Nah, untuk yang pertama itu adalah nama sekolah di sini. Di sini untuk placeholder default-nya atau default value-nya adalah nama dari websitenya, ya, nama dari websitenya. Jadi kalau nama websitenya sudah mengandung nama sekolah, ya nggak usah diganti, nggak masalah. Tapi kalau ternyata nama websitenya tidak sesuai dengan nama sekolahnya, ya mungkin bisa diganti. Misalkan di sini saya ganti SMK Maulana gitu ya. Selanjutnya adalah tahun ajaran. Nah, di sini untuk mengatur sekarang ini PPDB yang sedang dibuka itu tahun ajaran berapa gitu ya. Jadi di sini kita perlu menentukan tahun ajarannya. Dan yang selanjutnya adalah logo sekolah. Nah, di sini logo sekolah bisa kita unggah. Misalkan di sini saya pilih dari library-nya. Nah, di sini dari library saya pilih. Nih, saya punya logo Tutwuri Handayani. Sini saya masukkan. Nah, ini logo sekolah. Oke, ini yang pertama identitas sekolah. Kita simpan terlebih dahulu saja. Dan selanjutnya yaitu adalah pengaturan untuk pendaftaran terkait dengan formulir pendaftaran ya. Nah, yang pertama di sini ada formulir pendaftaran. Nah, teman-teman semuanya, untuk formulir pendaftaran ini kami sudah menyediakan template form pendaftaran defaultnya. Di sini ada template form PPDB bisa di-download. Nah, nanti template form ini adalah template dasar untuk kebutuhan pluginnya. Jadi usahakan tetap menggunakan template form PPDB ini. Nanti tinggal teman-teman menyesuaikan atau menambahkan form, menambahkan filter dan lain sebagainya. Bisa di bisa diatur gitu ya. Nah, misalkan di sini ketika diklik ini akan langsung mendownload apa namanya template-nya, nanti bisa langsung di import. Nah, di sini kita masuk ke form. Ini cara importnya di sini. Oke, kita tinggalkan dulu pengaturan, kita masuk ke Google Form, maaf Google Form, Fluent Form-nya, kita klik Add New Form di sini, lalu cara importnya adalah kita klik tombol kecil di atas ini. Nah, di sini import form, lalu kita choose file, kita pilih form terbaru yang kita kita download tadi, ya, template form PPDB. Oke, open, lalu kita klik import. Oke, sambil menunggu import di sini. Kalau sudah selesai nanti kita bisa melakukan pengaturan formnya. Nah, di sini sudah selesai. Kita bisa tinggalkan saja sudah cukup atau mungkin misalkan kita mau mengedit kita bisa klik edit di sini. Oke.
Nah, seperti ini nanti kita akan disajikan. Nah, ini adalah form dasar, form template yang sudah kita sediakan. Usahakan ini tetap digunakan. Nanti misalkan butuh data yang lain, nah itu boleh ditambahkan secara mandiri ya. Data orang tua wali sudah ada, data asal sekolah sudah ada, data diri siswa juga sudah ada. Nanti tinggal ditambahkan jika ada kebutuhan yang lain. Nah, tapi teman-teman, ini perlu diperhatikan, perlu disesuaikan, yaitu adalah upload-upload file seperti ini. Nih, seperti ada scan KK, akta kelahiran, ijazah, foto, dan lain sebagainya. Ini itu apa namanya? Hanya tersedia di Fluent Form Pro gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan atau menggunakan field apa namanya? Field untuk upload file, upload foto dan lain sebagainya, pastikan teman-teman menggunakan Fluent Form versi Pro gitu ya. Karena memang adanya untuk file upload ini hanya aktif di Fluent Form versi Pro gitu. Baik. Nah, kalau sudah ternyata sudah sesuai, maka di sini kita bisa klik save ya. Lalu kita kembali lagi ke sini, kita coba reload untuk bisa mengambil formulirnya. Kita mengambil formulirnya. Lalu di sini kita pilih, nah ini formulir yang baru saja kita import. Dan selanjutnya adalah halaman dashboard siswa. Nah, halaman dashboard siswa ini fungsinya untuk menampilkan dashboard siswa. Dan pastikan halaman yang kita pilih itu memiliki shortcode dashboard PPDB seperti ini. Nah, misalkan di sini saya punya sebuah halaman dashboard siswa dan saya inputkan shortcode untuk dashboard PPDB-nya. Nah, lalu kita pilih di sini, kita pilih sebagai yaitu dashboard siswa. Oke. Selanjutnya ada pengaturan edit biodata. Nah, edit biodata ini kalau kita centang nanti berarti siswa bisa mengedit data dirinya gitu. Kita bisa atur di situ. Kalau kita uncheck berarti nanti siswa tidak bisa mengedit atau melakukan perubahan data dirinya. Nah, itu adalah untuk pengaturannya. Nah, misalkan kita cek di sini, kita lihat kita lihat hasilnya untuk dashboard siswa. Nah, ini adalah tampilan dashboard siswa kita, teman-teman. Ya, seperti ini. Nanti akan kita sesuaikan lagi. Kita cek selanjutnya. Oke. Kalau sudah pengaturan pendaftaran sudah selesai, lalu di sini kita bisa memberikan mengatur seleksi CPT. Nah, seleksi CPT ini bisa kita aturkan. Nah, misalkan di sekolahnya itu mensyaratkan untuk seleksi apa namanya? Dengan apa namanya? Ujian atau mungkin tes dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diaktifkan. Nah, ketika diaktifkan nanti akan ada pemilihan formulir kuis. Nah, seperti biasanya, seperti di formulir pendaftaran tadi, kita juga sudah menyediakan template form CPT. Tapi ini opsional ya, teman-teman bisa menggunakan form sendiri atau mungkin mau menggunakan form kita untuk uji coba dulu juga boleh. Nah, tapi di sini ada informasi penting yaitu pastikan Anda mengaktifkan integrasi quiz di Fluent Form. Ya, kenapa? Karena di sini kebutuhannya untuk CPT sehingga nanti supaya teman-teman bisa lebih mudah dalam melakukan apa? Mengoreksi hasil pekerjaannya itu lebih lebih mudah karena sudah otomatis dilakukan di PPD apa di Fluent Form-nya. Ini opsional juga tapi sangat dianjurkan karena di Fluent Form sudah ada fitur untuk mengaktifkan kuis gitu ya. Nah, di sini sama juga kita download dulu lalu kita coba untuk tambahkan form lagi dengan cara yang sama. Kita tambahkan form lagi. Nah, kita import form, choose form, lalu contoh soal sini import. Nah, yang ini tadi untuk pengaturan pendaftaran kita save dulu. Oke, Oke, kita sudah save dulu. Lalu di sini untuk formulir quiz CPT-nya bisa kita pilih. Ini soal akademik yang barusan kita import. Ini ya soal akademik tadi ya. Nah, kalau mau diedit silahkan diedit. Kalau mau apa namanya buat sendiri ya boleh buat sendiri gitu ya. Itu optional kalau yang template form PPDB itu
wajib ya. Jadi supaya teman-teman lebih mudah gitu ya. Kalau buat sendiri juga boleh, asalkan di setiap fieldnya itu name atributnya sudah disesuaikan dengan apa namanya data dari PPDB gitu ya. Nah, nanti bisa dicek di dokumentasi. Selanjutnya ada jadwal akses kuis. Nah, jadwal akses kuis ini itu ada dua pilihan, ada kapanpun atau terjadwal. Nah, kalau dipilih kapanpun itu artinya selama calon siswa ya ya calon siswa atau siswa baru itu apa namanya sudah daftar dan sudah membayar, maka di situ dia bisa mengisi atau mengerjakan soalnya. Tapi kalau terjadwal di sini, semua siswa yang sudah membayar itu akan mengerjakannya secara serentak bersama-sama sesuai dengan jadwal mulainya gitu ya. Gitu. Nah, di sini misalkan kita cek di kapan pun saja dulu ya. Lalu selanjutnya ada pengaturan pembayaran. Nah, pengaturan pembayaran ini juga sama. Ya, kita harus memilih form pembayaran gitu. Nah, ini kalau ini juga sama seperti CBT, opsional, boleh membuat sendiri atau sudah menggunakan template form pembayaran sudah kita sediakan. Misalkan di sini kita download. Nah, untuk yang pengaturan CBT tadi kita simpan dulu. Nanti kita ini, oke, kita tambahkan lagi import form, tambahkan lagi yaitu form pembayaran, template pembayaran. Import, oke. Hmm, oke, nah di sini kita save. Nah, ini sudah terimport ya. Kita save dulu untuk yang GPT tadi, sekaligus merefresh supaya terbaca hasil importan yang baru tadi. Lalu kita masuk ke pembayaran lagi, kita pilih di sini yaitu adalah form apa namanya? Pembayaran PPDB. Nah, selanjutnya adalah pilih halaman pembayaran. Nah, pilih halaman pembayaran ini opsional ya teman-teman ya. Ini opsional, boleh dipilih, boleh tidak. Karena apa namanya form halaman pembayaran ini kita sudah menyediakan juga langsung dari dashboard siswa gitu. Nah, di sini tidak saya sesuaikan. Selanjutnya pengaturan rekening bank. Nah, kalau teman-teman tidak menggunakan, jadi di sini kan kita punya beberapa produk ya teman-teman ya. Ada produk Fluent Form Payment Gateway, yaitu ada TriPay, Duitku, Mitrans. Nah, misalkan teman-teman tidak menggunakan Payment Gateway, berarti teman-teman masih akan menggunakan manual transfer, gitu ya. Nah, kalau teman-teman nanti akan terdeteksi secara otomatis. Jadi jika teman-teman apa namanya transaksi pembayarannya itu menggunakan payment gateway, maka di sini apa namanya, data rekeningnya ini tidak akan ditampilkan karena dengan payment gateway yang ditampilkan nanti adalah link pembayaran dari payment gateway-nya gitu, link redirect dari payment gateway-nya. Tapi kalau ternyata teman-teman tidak menggunakan apa namanya, plugin kita, tidak menggunakan payment gateway dari kita, maka nanti data rekening inilah yang akan ditampilkan gitu untuk proses pembayarannya dan juga sekaligus akan ada apa namanya form form konfirmasi pembayaran gitu. Nah, teman-teman bisa menambahkan beberapa beberapa rekening jika memang ada. Nah, tapi di sini saya cukup satu aja dulu. Setelah itu yang terakhir yaitu adalah pengaturan daftar ulang. Nah, di sini ada apa namanya jika user ya jika user sudah melakukan apa namanya, melakukan pendaftaran, pembayaran, CBT dan dinyatakan lulus. Nah, ketika statusnya lulus, maka dia diinstruksikan untuk segera daftar ulang gitu ya. Nah, instruksi itulah yang akan kita tambahkan di sini. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini, saya tambahkan instruksinya. Nah, oke ini contoh saja. Nah, instruksi daftar ulang. Ini. Oke.
Nah, ini nanti akan ditampilkan di dashboard siswa gitu ya. Ketika ketika apa namanya? Status siswa itu sudah lulus, ya lolos masuk ke sekolahnya. Kalau sudah semuanya di sini saya rasa sudah semua, baru kita bisa save data, simpan data. Oke, baik. Nah, itu adalah pengaturan untuk apa namanya? FFPPDB. Nah, selanjutnya untuk admin itu bisa melihat data calon siswa di sini nanti di menu calon siswa gitu. Di menu calon siswa ini nanti akan tampil data-datanya gitu. Selanjutnya untuk data dashboard statistik juga akan tampil berapa siswa yang sudah mendaftar, berapa yang pendaftar hari ini dan lain sebagainya. Nanti akan ditampilkan di dashboard statistik. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk apa namanya? Coba untuk mendaftarkan murid baru, siswa baru. Tapi kita lanjutkan di video selanjutnya saja supaya tidak terlalu panjang. Untuk video yang sekarang, yang ini untuk pengaturan saja cukup dan nanti akan kita lakukan di video selanjutnya untuk apa namanya? Testing siswa gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.